Kita masuk ke dalam seri pelajaran yang ke-6 ya, tentang air atau udara. Kenapa ini ada pelajaran yang sangat menarik, karena kita sekarang hidup dalam lingkungan seperti, saudara bisa lihat di saya punya belakang background ini. Kenapa saya ambil background ini? Karena saya tinggal di kota yang sekarang posisinya seperti ini persis. Posisi di mana udara penuh dengan polusi. Nah, yang saya mau bagikan sekarang adalah tentang air. Ini yang saya mau bagikan adalah tentang udara ini. Bagaimana pentingnya udara bagi tubuh kita. Kalau kita lihat di dalam kitab punya Roh Nubuat dikatakan untuk memperoleh darah yang berkualitas tinggi, maka kita harus bernapas dengan baik, menghirup udara bersih dalam-dalam yang memenuhi kedua paru-paru dengan oksigen akan membersihkan darah. Oksigen memberikan warna yang terang pada darah dan mengalirkan arus yang memberi hidup ke seluruh bagian tubuh. Pernapasan yang baik menenangkan saraf, merangsang selera, dan membuat pencernaan lebih sempurna dan menyebabkan lelap yang menyegarkan. Jadi kita lihat bagaimana yang udara yang kita bahas, yang kita perlukan adalah oksigen. Karena banyak sekali partikel-partikel di udara yang ada yang sedang kita hirup, tapi yang dibilang yang Tuhan ciptakan kepada manusia yang kita butuhkan adalah oksigen kualitas yang tinggi. Kenapa oksigen itu baik? Karena oksigen itu adalah suatu hal yang dibutuhkan untuk membersihkan darah, dan darah adalah bagian inti daripada tubuh kita. Kita bisa bayangkan kalau orang bisa tidak makan dalam waktu 40 hari. Kayak Yesus, dia bisa tidak makan dan tidak minum 40 hari. Bisa tidak minum 3 hari bisa. Tapi dalam waktu 3 menit orang tidak bisa nggak bernapas, oksigen. Itulah sebabnya Tuhan itu penting sekali. Dan manusia ketika bernapas pertama kali Tuhan memberikan roh, yang dia berikan adalah nafas, adalah oksigen. Sehingga kita bernapas dengan baik. Dan kita lihat bagaimana Roh Nubuat berkata bahwa oksigen itu memberikan apa? Menenangkan saraf, merangsang selera, membuat pencernaan kita sempurna, menyebabkan tidur lelap yang menyegarkan. Nah, ini sekarang kita lihat berdasarkan data WHO, dikatakan setiap tahun 7 juta orang meninggal hanya karena masalah polusi udara. Nah, polusi udara ini menyebabkan apa? Menyebabkan masalah kepada otak kita. Kenapa? Karena otak kita adalah salah satu pusat daripada kontrol asam dan basa dalam tubuh kita. Jadi, bagaimana begitu pentingnya oksigen, sehingga akhirnya ketika kita punya oksigen yang kita hirup itu bermasalah, maka menyebabkan penyakit stroke, penyakit jantung, karena jantung adalah salah satu organ yang memompa darah kita dan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan apa yang terjadi, yang paling penting organ kita adalah berhubungan dengan kanker. Jadi banyak sekali orang bilang, saya nggak ngerokok, saya tidak berhubungan dengan orang perokok, tetapi kenapa saya masih bisa dapat kanker paru-paru? Karena apa? Udara yang terpolusi. Nah, kita bisa lihat secara regional, lihat di sebelah Southeast Asia, sebelah Timur Asia, dikatakan 2 juta setiap tahun orang meninggal kena penyakit masalah udara kotor ya. Di sebelah bagian barat juga 2 juta, di Afrika 1 juta, bahkan di daerah Mediterania 500.000 dan Eropa 500.000 dan sebagian Amerika 300.000. Bayangkan bagaimana masalah gara-gara polusi udara menyebabkan kematian. Itulah sebabnya di sini saya akan bagikan bagaimana WHO memberikan video yang mengatakan bahwa akibat udara yang kotor menyebabkan masalah yang begitu luar biasa terhadap manusia. Ini saya akan bagikan videonya, kita akan lihat. Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain.
With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. Lihat ya, bagaimana begitu luar biasanya, bagaimana udara yang tercemar membuat masalah terhadap apa? Terhadap paru-paru kita, terhadap otak kita, dan terhadap jantung kita. Padahal ini adalah 3 komponen yang sangat penting untuk mengatur seluruh sistem dalam tubuh kita. Jadi, oksigen seperti apa sih yang kita perlukan? Nah, kita lihat ya, di dalam tubuh kita ada ini namanya hemoglobin. Dalam darah kita ada hemoglobin. Dan hemoglobin ini 98,5% oksigen dibawa oleh hemoglobin atau yang disebut Hb. Jadi kalau kita lihat orang-orang suka dibilang oh Hb-nya rendah. Artinya apa? Kemampuan darah untuk membawa oksigen itu rendah. Sehingga apa yang terjadi kalau kita lihat orang-orang kekurangan oksigen yang disebut hipoksia, apa yang terjadi? Kukunya mulai apa? Mulai biru, ada yang hitam. Kenapa? Karena yang membawa oksigen dalam darah adalah hemoglobin. Sehingga ketika itu kurang, apa yang terjadi? Orang-orang kita bisa lihat ya, contoh-contoh di dalam tubuh, kuku jadi biru, di kaki kelihatan hitam. Kenapa? Karena peredaran darah yang membawa oksigen ke dalam tubuh itu sangat sedikit. Jadi yang membuat darah kita merah itu apa? Oksigen. Sehingga kalau kita lihat kenapa kita pucat, kenapa? Karena berarti kita kurang oksigen. Itulah kenapa penting sekali oksigen ini sama tubuh kita. Karena apa? Oksigen inilah yang diikat oleh kita punya Hb. Dan oksigen inilah yang mengantar kehidupan kepada tubuh kita. Dan oksigen adalah sumber energi yang menghasilkan berbagai macam proses di dalam tubuh kita, proses metabolisme atau apapun itu yang menjaga apa? Tubuh kita asid apa alkali. Nah, kalau dalam sistem pernapasan ada yang disebut namanya pH. pH itu kira-kira apa ya? Orang kayaknya kalau tiap ngomong pH itu adalah apa? Potensial hidrogen dalam tubuh kita. Apa fungsinya pH ini? pH ini adalah yang menjaga sistem keasaman dan basa tubuh dalam diri kita. Ketika pH kita terlalu tinggi, apa yang terjadi? Maka akan terjadi yang disebut alkali atau basa. Kalau pH kita rendah, membuat kita sistem menjadi asid. Bagaimana pH itu menjadi tinggi? Karena apa? Karena terlalu banyak karbon dioksida yang kita hirup. Jadi ketika kita bernapas, kita menarik oksigen, tapi ketika kita buang, berarti kita membuang karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kenapa fungsinya dibuang adalah apa? Untuk mengatur proses keasaman dalam tubuh. Sehingga ketika orang yang kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Dia akan membuat badannya menjadi asam, salah satunya. Dan ketika oksigen yang kita hirup adalah oksigen yang banyak mengandung karbon dioksida, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah tubuh kita menjadi asam. Nah, ini kita bisa lihat ya, bagaimana kalau karbon dioksida dalam darah menyebabkan naiknya hidrogen, tadi ya, potensial hidrogen, pH. Ion positif menyebabkan apa? Respiratory acidosis, artinya di dalam kita punya sistem pernafasan, sudah mengalami proses yang acidity, keracunan pernafasan. Sehingga CO2 ini membuat masalah dalam tubuh kita. CO2 ini terjadi di dalam posisi ketika kita tidak mendapatkan oksigen yang murni dalam tubuh kita. CO2 didapat dari mana? Dari sekarang polusi-polusi yang ada di kota-kota besar. Itulah sebabnya kalau saudara-saudara bisa lihat, saya punya background di belakang, itu adalah asap-asap yang ternyata CO2-nya sangat tinggi, bukan oksigen lagi. Sehingga apa yang terjadi kepada orang-orang yang tinggal dalam kota, mereka menyebabkan masalah penyakit termasuk dalam masalah paru-paru kita. Selain juga CO2 yang kita dapat bukan hanya dari keracunan udara, itu juga kita dapat dari apa? Olahraga. Olahraga yang sering sekali orang lakukan adalah olahraga yang tidak menggunakan paru-paru. Jadi hanya mengangkat beban berat, yang tidak ngos-ngosan, tidak membuat jantung memompa oksigen dengan kuat, itu juga menyebabkan laktik asid di dalam tubuh kita sehingga menyebabkan metabolic acidosis, kelebihan masalah asam dalam kita punya metabolisme. Selain CO2, apa juga yang menyebabkan pH rendah dalam darah? Makanan-makanan refined sugar. Masalah makanan dari dairy food dan juga makanan dari wheat atau tepung-tepung terigu atau juga gluten sering menyebabkan alergi sehingga menyebabkan sleep apnea. Orang suka nanya, sleep apnea itu apa ya? Sleep apnea itu adalah
ketika manusia lupa untuk bernapas. Masalah pertama adalah karena obesitas. Tetapi yang kedua adalah karena masalah pernafasan mereka tidak berjalan baik akibat alergi. Kenapa? Seharusnya manusia bernapas dari hidung. Karena di hidung itu adalah tempat di mana kita menghirup udara, dan di situ banyak sekali silia-silia yang fungsinya adalah untuk menangkap partikel-partikel kotor yang ada dalam udara sehingga dia tidak masuk ke dalam paru-paru. Tetapi dengan seiringnya banyak gara-gara masalah kesehatan, masalah makanan dan gaya hidup yang salah, sehingga menyebabkan apa yang terjadi. Orang-orang banyak lupa bernapas melalui hidung. Sekarang lebih banyak bernapas melalui mulut dan banyak yang ngorok tidur. Kenapa? Karena akibat masalah hidung yang namanya silia itu yang harusnya dipakai untuk memfilter kotoran sudah tertutup akibat apa? Udara yang tidak bersih. Itulah sebabnya kenapa kita penting sekali untuk menjaga yang namanya oksigen dan menjaga bagaimana kita punya pernafasan berjalan dengan baik. Itulah sebabnya penting menjaga oksigen untuk menjaga pH dalam darah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana efek cukup oksigen dalam tubuh kita ya. Kalau kita cukup oksigen dalam tubuh kita, apa tandanya? Tubuh kita menjadi kuat. Kita akan merasakan badan kita segar, kita akan merasakan apa? Kondisi prima, walaupun kita olahraga kuat, olahraga yang capek, melelahkan, tetapi kita tidak merasakan perasaan yang lelah. Tapi kita akan merasakan perasaan yang segar, walaupun keringat itu banyak. Yang kedua, fungsi oksigen adalah menghidupkan. Dia membuat segala sesuatu berjalan dengan baik. Baik itu darah kita, baik itu sistem metabolisme kita, baik itu bagaimana cara di dalam tubuh mengubah proses dari asam dan basa. Makanya fungsi oksigen ini penting banget. Dan oksigen ini menghantarkan energi atau membuat listrik atau ATP dalam tubuh kita ya. Jadi proses dalam tubuh kita ada dua, ada namanya proses yang aerobik dan anaerobik. Jadi kalau kita berolahraga kita menggunakan namanya aerobik, menggunakan oksigen, maka apa yang terjadi? Akan terjadi proses yang namanya menghantarkan energi yang membuat apa? Tubuh kita akan membuat energi yang lebih banyak lagi. Nah, fungsi berikutnya adalah melemaskan otot. Kalau kita lihat bagaimana orang stres ya, kalau stres tiba-tiba ada orang shock, nangis, apa yang biasa kita lakukan? Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Fungsinya adalah apa? Untuk melemaskan otot sehingga membuat kita rileks. Itulah fungsi oksigen. Mengapa itu begitu penting bagi kita untuk mencari oksigen yang baik? Dan bagaimana efeknya ketika kita bernafas tidak kurang oksigen? Ini ciri-ciri orang yang kekurangan oksigen. Ciri-ciri orang kekurangan oksigen adalah pertama, kelelahan atau letargi ya. Dia rasanya lelah banget, apa-apa baru bangun, dia nggak ngerasa segar, tapi lelah terus. Terus perasaan lesu, ngantuk, melulu nguap terus. Artinya apa? Oksigen yang dia dapat tidak cukup. Ada perasaan mual, mau muntah. Perhatikan oksigennya, cukup nggak? Dan sakit kepala dan juga euforia. Nah, euforia ini saya juga agak kaget ya. Oh, euforia ternyata efek kurang oksigen. Ternyata setelah saya baca satu buku, saya lupa judulnya apa. Seorang pilot mengatakan ketika penumpang pesawat mengalami masalah tekanan udara di atas ketika mengalami guncangan turbulence, biasanya mereka diberikan oksigen. Turun dari atas, kenapa mereka harus diberikan oksigen? Karena apa? Orang-orang yang kekurangan oksigen akan mengalami euforia. Euforia yang mereka pikir mereka senang, padahal ternyata adalah masalah akibat kekurangan oksigen. Itulah makanya penting sekali yang namanya udara cukup kepada manusia. Nah, ini yang sekarang saya bagikan adalah bagaimana perbedaan orang yang cukup oksigen dan yang kurang oksigen. Orang yang cukup oksigen biasanya dia segar. Saya berapa kali naik gunung, ketika oksigennya bagus, udah ngos-ngosan, udah keringat, udah basah badan, tapi saya nggak ngerasa lelah. Karena apa? Oksigen yang saya dapatkan begitu luar biasa baik, sehingga memperkuat fungsi tubuh, bisa naik ke atas dengan kuat dan tidak lemas. Bahkan ketika saya turun dari gunung dan istirahat, tidurnya nyenyak sekali. Lebih enak sekali tidur. Dan berapa kali naik gunung, turun sampai pulang pun ketika istirahat, malamnya besok bangun dia segar dan tidurnya luar biasa nyenyak. Enak sekali. Kenapa? Karena oksigen yang kita masuk ke dalam tubuh kita adalah oksigen yang memang dibutuhkan oleh tubuh yang didesain oleh Tuhan bahwa kita butuh oksigen negatif. Nah,
Kira-kira oksigen negatif itu di mana kita bisa dapatkan? Oksigen negatif itu kita bisa dapatkan pertama ada di laut. Kalau orang dibilang, oh jangan main ke laut, salah. Kita pergi ke laut untuk mendapatkan negatif ion. Negatif ion itu adalah oksigen negatif yang memang kita butuhkan, bukan oksigen positif ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Laut, ketika kita pergi ke tengah laut, kita menghirup udaranya, dan ketika kita menginjak kaki kita earthing dengan pasir laut, itu akan membuat proses metabolisme kita berjalan baik dan akan membuat suatu perubahan dalam darah kita dan sehingga membuat imun sistem kita naik. Juga di air terjun, ketika air terjun itu ada, biasanya kalau kita lihat ya, angin akan banyak sekali di air terjun. Bahkan kita nggak perlu ke air terjun. Kalau di kota-kota besar, kalau kita masuk ke dalam kantor-kantor yang besar, ketika mereka bikin air terjun buatan, apa yang terjadi? Ketika kita duduk di tepi-tepi air terjun itu, akan banyak sekali udara yang datang. Kenapa? Karena memang air menarik oksigen. Juga di hutan-hutan pinus, kalau kita lihat hutan-hutan pinus ya, bagaimana ketika air itu masuk ke dalam rongga-rongga pinus itu akan membentuk oksigen-oksigen yang baik, dan ketika kita menghirup luar biasa sekali. Juga dengan hutan hujan, rainforest, di mana Indonesia adalah salah satu negara yang begitu kaya dengan namanya rainforest. Jadi kita jangan ragu untuk masuk ke dalam hutan, jangan ragu untuk ke dalam air terjun, juga danau. Indonesia sangat kaya dengan semua negatif ion. Tetapi apa yang terjadi kepada manusia-manusia modern sekarang ini, di mana mereka seharusnya menyukai negatif ion, tapi mereka ternyata lebih menyukai namanya positif ion. Di mana kita dapat positif ion? Positif ion itu ada di kota-kota besar. Polusi di kota besar itu sangat luar biasa hebatnya, di mana yang dihasilkan bukan oksigen, tetapi CO2. Sehingga ketika polusi di kota besar itu bisa terjadi karena apa? Terlalu banyak orang. Terlalu banyak penduduk manusia dalam satu kota membuat apa? Oksigen yang diperlukan itu berkurang. Makanya sangat tidak disarankan untuk di suatu ruangan yang sempit banyak sekali orang. Kenapa? Karena akan mengurangi jumlah oksigen yang kita hirup. Belum lagi mobil-mobilnya. Ketika manusia sekarang, zaman modern sekarang, malas jalan kaki, mereka lebih suka naik mobil. Di mana mobil itu menggunakan bensin atau alat bakar yang sangat berbahaya, mengeluarkan karbon monoksida. Dan karbon monoksida itu ketika manusia hirup, apa yang terjadi? Karbon monoksida itu sangat berbahaya buat paru-paru kita karena mereka sangat mengikat darah dan gampang sekali melepaskan oksigen yang kita hirup. Jadi kalau kita di kota-kota besar, kita hirup adalah misalnya polusi dari pembuangan mobil. Kita hirup asapnya, terus kita hirup asap rokok lagi. Apa yang terjadi? Wah, pasti orang-orang yang menghirup itu akan mengalami namanya kekurangan oksigen. Kenapa? Karena karbon monoksida itu mengikat darah kita, sehingga ketika darah kita mengikat oksigen, lebih banyak karbon monoksida yang diikat dalam darah, maka karbon monoksida itu akan melepaskan oksigen daripada darah kita. Seperti kita pegang tas, terus karena berat tasnya dilepasin. Nah, itu yang terjadi ketika paru-paru kita lebih banyak karbon monoksida daripada oksigen. Juga di dalam heater ya, kalau di negara-negara dingin biasanya mereka suka memakai heater. Nah, heater ini sering sekali membuat panas di dalam mobil, tetapi tidak membuat oksigen di dalam mobil berputar, sehingga banyak sekali orang-orang yang suka pakai heater dalam mobilnya sesak napas. Kenapa? Karena heater itu menghabiskan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga saya selalu sarankan kalau orang mau pakai heater, buka sedikit jendelanya. Karena apa? Perputaran oksigen dengan heater itu perlu sekali oksigen yang banyak. Sehingga heater itu tidak akan membuat kita sesak napas. Demikian juga dengan mold atau jamur. Nah, orang suka bilang, saya di rumah nggak ada kok jamur. Tapi coba perhatikan kita punya kamar. Sering sekali orang malas membersihkan debu di bawah tempat tidurnya. Padahal debu-debu itu menciptakan karbon dioksida dan mencuri oksigen dari kamar kita. Jadi, makanya harus sering kita rajin membersihkan debu-debu yang ada di bawah lantai kita, atau nggak kita lihat di langit-langit kamar kita, apakah ada jamur. Itu semua harus dibersihkan, karena jamur-jamur yang ada di dalam kamar kita itu adalah jamur-jamur yang menciptakan karbon dioksida dan mencuri oksigen dari kamar kita.
Demikian juga dengan kita punya tempat tidur. Tempat tidur kita itu harus at least 1 bulan sekali dijemur kena matahari. Kenapa? Karena ketika kita beristirahat setiap malam, entah kita pakai AC ataupun tidak, ternyata tubuh kita mengeluarkan air sekitar 1 liter setiap hari ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur, 1 liter itu kemana airnya? Akan merembes ke dalam tempat tidur kita. Belum lagi kalau orang tidur suka pakai kalimatnya iler ya, iler dilap ke tempat tidur, itu akan membuat jamur. Sehingga ketika itu tidak dibersihkan dalam kamar kita, tidak kita bersihkan juga debu-debu di bawah tempat tidur, baik di kita punya langit-langit kamar atau semua kamar-kamar kita tidak kita bersihkan debu-debunya, apa yang terjadi? Maka akan tumbuh yang namanya jamur yang akan membuat karbon dioksida dan mencuri oksigen dari kamar kita. Jadi orang suka namanya alergi, batuk-batuk, ada yang sakit, sampai kanker segala macam. Kenapa? Karena kamarnya kotor, udaranya tidak bersih, tidak dibuka ventilasi yang besar, apa yang terjadi? Maka yang akan diproduksi dalam rumah lebih banyak karbon dioksida daripada oksigen. Padahal ingat, yang kita butuhkan adalah oksigen. Juga dengan namanya AC. Nah ini banyak sekali, apalagi di kota-kota besar, banyak sekali orang bilang, aduh panas sekali, saya nggak kuat. Tetapi sesungguhnya AC bukan ion negatif, dia adalah ion positif, sehingga sangat mudah menularkan penyakit dan sangat mudah membuat darah kita menjadi kental. Sehingga dibilang kenapa orang yang sama-sama, tadinya 2 orang, 1 sehat, 1 sakit, tapi ketika mereka dalam oksigen positif di bawah AC, apa yang terjadi akan gampang membuat orang yang sehat pun menjadi sakit. Kenapa? Karena seharusnya oksigen yang kita pakai adalah untuk melancarkan sistem metabolisme kita dan meningkatkan imun sistem kita. Tapi yang terjadi adalah apa? AC yang kita hirup adalah AC positif. Ion positif sehingga membuat kita punya darah menjadi kental dan membuat gampang sekali sakit. Itulah sebabnya kalaupun mau pakai AC, rajinlah cuci bersih AC-nya dan pakailah hanya dalam waktu 3-4 jam tidak lebih, buka jendela lebih baik. Kenapa? Karena udara luar itu lebih baik daripada udara ciptaan apapun yang ada di dalam kehidupan manusia, apalagi di kota-kota besar. Nah, ini ada satu penelitian yang menarik dari seorang mahasiswa kedokteran dari Boston University. Dia mengatakan udara kotor sangat erat hubungannya dengan kesehatan mental. Jadi banyak sekali orang sakit jiwa karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan udara yang bersih. Dan kita tadi udah lihat di Roh Nubuat dikatakan bahwa udara yang bersih membuat apa? Sistem metabolisme dan pikiran menjadi jernih. Nah ini saya akan bagi satu video di mana dia menerangkan bahwa hubungan udara tercemar dan kesehatan mental itu sangat erat hubungannya. All right, so welcome back to the 13th Annual Air Quality and Health Workshop here in Vancouver, here at the Sheraton Vancouver Wall Center. My name's Chris, and I'm with the Lung Association here in British Columbia. And with me right now is Dr. Melinda Power. She's the assistant professor at the George Washington University, and she is giving us a talk today on mental health. So let's get right to it. Sure. What is the burden of mental illness? So mental health disorders are a huge burden globally. Approximately 1 in 5 people will have met criteria for one in the past year, and about 30% will experience a mental health disorder in their lifetime. Wow. And they can be incredibly disabling, not necessarily a huge source of death, but a huge source of disability in the population. Wow. And what are some of the risk factors of mental illness? To be honest, we don't have a good handle on risk factors for mental health disorders. We know that they're more common among socially disadvantaged groups, among people with traumatic experiences, among people with chronic diseases. They're more common if you've had another mental illness or another mental health disorder, or if you have a family member who has one as well. And so understanding risk factors for mental health disorders is really important because we'd really like to find ways to prevent them moving forward. Right. And the million-dollar question today is, what about air pollution? How does that affect mental illness? So you might at first glance think air pollution, mental health, Yeah. that doesn't make much sense. But there's an emerging body of evidence that really suggests that these two may be related. This idea that mental health and air pollution are related has been around for a while, but up until about the past 10 years, people have focused on the idea that maybe your awareness of your air pollution leads to some sort of distress. You're worried about it. But you know, in the United States and in Canada and other places where you've done a fairly good job lowering air pollution, that's not really going to be an important mechanism. Right. People aren't generally aware of their air pollution exposures.
So then we go to look at more mechanistic causes. So there are a lot of studies in the toxicological literature and the animal literature that suggest mice and rats who are exposed to high levels of air pollution do things that look like depression or anxiety in a mouse or a rat, which is a little bit difficult to translate, but it's highly suggestive. We also know that air pollution contributes to inflammation, oxidative stress, and a lot of mental health disorders have a lot of inflammation, oxidative stress associated with them, either in the body or in the brain. Okay. We also see that air pollution is really considered a causal risk factor for a variety of cardiovascular and respiratory diseases. And people who have these disorders are more likely to have a mental health disorder as well. In addition, air pollution may exacerbate symptoms of cardiovascular respiratory diseases that you might interpret as feeling anxious or feeling depressed. And finally, there is some evidence that air pollution can actually impact either the stress response or neurotransmitter levels in the brain, both of which are very important in mental health disorders. Of course. And the other thing that's been floating around there a little bit is there a relationship between air pollution and the sensitive topic of suicide? What have you found in that realm? So I personally haven't studied suicide, but there are a couple of studies out there. And what they do is they look at whether suicides are more likely to occur on days when air pollution is high, or maybe the day or two after air pollution is high. And generally they do find a correlation, but there's a lot of unknowns, right? The air pollutant that they find to be correlated with suicide rates is a little bit inconsistent across studies, or which subgroups or what time of year is most important. Again, these kind of studies are very suggestive, very interesting, but they're all looking at rates of suicide. They're not looking at whether someone actually commits suicide or not, and that would be an interesting case. Absolutely. What we do know is that there's also some suggestion air pollution may influence anxiety symptoms, depressive symptoms, symptoms of mental health disorders that may contribute to suicide. Although again, that literature is really in its infancy, and we're going to have to wait and see if it holds out in the long term. I mean, a lot of fascinating things there. Fortunately, we're out of time for this right now, but obviously for a lot more detail, we're going to have your deck on our website, and we can't thank you enough, Dr. Melinda Power, for being here with us to do this. And that's it for now. Thanks so much. Sangat menarik sekali ya, kalau tadi kita lihat bagaimana si Dr. Melinda Power dari George Washington University mengatakan bahwa sangat erat hubungannya antara namanya polusi udara dengan orang sakit mental, anxiety, orang panik, orang sakit jiwa, berhubungan dengan masalah inflamasi tubuh, berhubungan dengan yang namanya masalah jantung, berhubungan dengan stroke, itu berhubungan dengan udara tercemar. Makanya Tuhan selalu bilang bahwa umat-umat Tuhan itu sekali seminggu harus keluar dari kota-kota besar untuk membersihkan paru-paru. Karena apa? Efeknya begitu luar biasa. Ketika kita memakai udara yang sangat tercemar dan tidak pernah keluar daripada lingkungan kita, dan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk rumah yang dari dinding ke dinding nempel, terus tidak kena udara bersih, apa yang terjadi? Penyakit ada di mana-mana. Penyakitnya bukan hanya masalah paru-paru lagi, masalah mental disorders, kerusakan mental. Ada anxiety, ada depression, ada masalah dengan paru-paru, ada masalah dengan inflamasi. Ini sangat hati-hati buat orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Jadi memang udara tercemar ini sangat bahaya sekali. Orang tidak pernah berpikir bahwa udara tercemar sangat berbahaya kepada tubuhnya. Mereka hanya pikir bahwa selama saya tidak menghirup udara yang kena knalpot, saya aman. Ternyata udara AC yang kita pakai, ketika kita keluar kita ketemu dengan asap rokok, ketika kita bertemu dengan orang yang banyak, maka terus ruangan yang kotor, itu membuat mekanisme dalam tubuh kita bermasalah. Itulah makanya sebabnya penting sekali buat kita untuk menjaga yang namanya udara bersih. Sempatkan sekali seminggu keluar dari kota-kota besar, pergi ke udara yang bersih, ke pegunungan, ke danau, ke hutan, ke laut. Pergi untuk apa? Membersihkan paru-paru kita. Karena paru-paru kita ini sangat krusial sekali untuk memompa semua dan membersihkan darah kita dari yang namanya polusi dan kotoran-kotoran yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui bagaimana udara tercemar dan kesehatan mental, kira-kira posisi kita dalam bernapas benar apa enggak? Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kita sekarang posisinya ada di mana? Ini saya bagi satu lagi posisi yang benar dan yang salah. Ketika kita bekerja yang mana? Kita suka bungkuk kah?
atau kita berdiri tegap. Yang benar adalah ketika kita duduk posisinya, kita harus duduk tegap. Kenapa? Karena paru-paru kita membutuhkan dorongan oksigen dari perut kita. Jadi ketika perut kita ditekuk, apa yang terjadi? Maka paru-paru itu tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Sekarang perhatikan diri kita. Ketika kita duduk, ketika kita belajar, atau ketika kita berbakti, posisi kita yang mana? Kita tekukkah perut kita? Atau kita tegap? Membiarkan apa oksigen itu berjalan dengan baik. Kenapa kita harus duduk dengan tegak lurus? Ini saya bagi dari buku Roh Nubuat. Paru-paru harus dapat mungkin dibiarkan berfungsi sebebas-bebasnya. Kapasitasnya berkembang dengan gerakan yang bebas dan kapasitas itu berkurang kalau paru-paru itu kejang dan tertekan. Pengaruh buruk biasanya terjadi terutama pada orang-orang yang kebanyakan duduk atau membungkuk sewaktu bekerja. Dalam posisi ini mustahil untuk bernapas dalam. Pernapasan yang dangkal segera menjadi kebiasaan dan paru-paru kehilangan kemampuannya untuk mengembang. Akibat yang sama terjadi akibat ikatan yang terlalu ketat. Keadaan yang cukup longgar tidak diberikan kepada rongga dada bagian bawah. Otot-otot perut yang dirancang untuk membantu pernapasan tidak berfungsi sepenuhnya sehingga ruang gerak paru-paru terbatas. Nah, ini yang sering saya perhatikan kepada banyak orang ketika dia bernapas, dia tidak memakai otot perutnya. Yang dia pakai hanya paru-paru atasnya. Sehingga apa yang terjadi ketika kita bernapas tidak memakai otot perut atau yang kita sebut diafragma, maka paru-paru kita akan kehilangan kemampuan untuk mengembang. Akibatnya apa yang terjadi? Masalah paru-paru menjadi masalah utama kepada orang itu. Sehingga apa? Otot-otot perut tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, sehingga gerak paru-paru terbatas. Banyak orang mati sakit paru-paru hanya gara-gara salah bernapas. Ayo, sekarang kita lihat bagaimana cara bernapas yang benar. Cara bernapas yang benar, pertama menggunakan diafragma atau otot perut. Jadi kalau kita bernapas, tidak boleh bahunya keangkat. Nggak boleh begini. Artinya kita hanya pakai paru-paru atas. Tapi yang berkembang adalah perutnya. Kayak perut itu kayak balon ya, ditiup. Begitu kita bernapas dia akan ngembang. Tapi kalau kita buang napas dia akan mengecil. Itu yang harus kita lakukan ketika kita bernapas. Perhatikan anak bayi. Anak bayi tidak pernah bernapas dengan paru-paru atas. Dia selalu bernapas dengan diafragma. Perutnya akan naik turun dengan stabil. Itu adalah yang benar. Dan kita akan bisa merasakan mengembang di perut sampai tulang iga kita rasanya terdesak keluar. Itu adalah cara bernapas yang benar. Juga kita bernapas, tadi saya sudah bahas, bernapas inhale dari hidung. Tidak boleh dari tenggorokan. Kenapa? Karena di hidung Tuhan sudah berikan silia atau rambut-rambut untuk menahan partikel-partikel yang jahat sehingga dia tidak akan masuk ke dalam paru-paru kita. Tapi kalau kita bernapas dari tenggorokan adalah salah satu saluran limfa kita yang terbesar, tapi dia tidak punya silia. Apa yang terjadi? Maka semua yang namanya partikel-partikel yang jahat itu akan gampang masuk ke dalam paru-paru kita. Makanya Tuhan selalu bilang kita bernapas melalui hidung. Bernapas 2 detik, tarik. Buang 3 detik. Kenapa kita harus membuang nafas 3 detik lebih banyak daripada inhale? Karena ketika kita membuang nafas yang namanya exhale, kita artinya membuang karbon dioksida keluar. Ketika karbon dioksida itu keluar dari tubuh kita, apa yang terjadi? Maka tubuh membuang yang namanya racun dalam tubuh. Sehingga acidity di dalam tubuh kita akan berkurang. Ginjal kita juga salah satu yang memproses mekanisme pembuangan acidity ini, dia akan bekerja mengurangi beban ginjal. Sehingga ketika kita bernafas atau istilahnya ventilasi keluar dari hidung dan keluar dari nafas, dia akan membuat tubuh namanya karbon dioksida lebih banyak keluar dan oksigen lebih banyak tersimpan dalam tubuh kita. Nah, setelah kita tahu nih cara bernapas yang benar, ada salah satu kutipan yang mengatakan seperti ini. Sudah pasti Allah tidak akan bekerja dalam keajaiban untuk menyelamatkanmu dari gaya hidupmu. Kamu tidak mempunyai persediaan udara yang cukup. Saudaraku, saya telah melihat penyimpangan secara langsung menjalankan usahanya dan membiarkan dirinya membatasi udara dan olahraga. Sirkulasi tubuhnya menderita, dia bernapas hanya melalui paru-paru atasnya saja. Sangat jarang dia melatih otot perutnya dalam hal bernapas. Perut, paru-paru, hati, dan otak menderita karena kebutuhan udara yang cukup yang dapat menghantarkan energi dalam darah dan menjalankan darah dengan tenang. Warna yang cerah di mana darah itu dapat memberikan kehidupan dan memberikan kekuatan kepada mesin tubuh.
Jadi banyak sekali orang bilang saya sudah bernapas yang benar. Benar nggak udah bernapas benar. Kalau bernapas benar, dia tidak menggunakan dada. Dia menggunakan perut. Sehingga apa yang terjadi? Sirkulasi akan berjalan dengan lancar. Nah, banyak sekali sekarang saya perhatikan orang pun bernafas tidak menggunakan perut ya, dia menggunakan dadanya. Dan ketika berbicara pun dia tidak menggunakan otot perutnya, dia menggunakan tenggorokannya. Apalagi orang-orang Betawi, mana aja loh. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali masalah dengan yang namanya masalah nasofaring, masalah dengan sore throat. Kenapa? Karena salah bernafas dan salah menggunakan otot perut. Sehingga apa yang terjadi? Tubuh sangat menderita, termasuk perut, paru-paru, hati, dan otak. Nah, bagaimana kita melatih pernafasan yang baik? Oke, pernafasan yang baik, coba kita punya dua tangan kita, ada di sini. Itu yang tangan kanan, kita taruh di dada kita. Tangan kiri kita taruh di perut kita. Coba perhatikan, ketika kita bernapas, yang naik tangan kanan atau tangan kiri. Kalau kita bernapas yang naik adalah tangan kanan, berarti saudara bernafasnya salah. Tetapi kalau kita bernafas, dua-duanya naik, tangan kanan naik, tangan kiri juga naik, artinya kita masih harus memperbaiki lagi cara bernafas kita. Yang benar adalah, tangan kanan tidak naik, tangan kiri yang naik. Dan kita bisa merasakan bahwa apa? Kita punya otot perut kita mengembang dan sampai mengembang ke tulang iga kita. Sehingga ketika kita melatih bahwa tangan kiri kita yang ada di perut itu lebih bergerak, tangan kanan enggak, artinya kita sudah bernapas dengan baik. Sudah bernapas dengan benar, dan kita sudah membiarkan tubuh kita bernafas dengan oksigen yang cukup. Kenapa? Karena diafragma itu mendorong oksigen melalui sumsum tulang belakang menuju otak, sehingga otak bisa mendapatkan oksigen yang cukup dan dia bisa mengalirkan sistem pernafasan yang baik kepada tubuh kita dalam masalah acidity, alkali, dan asam. Demikian juga dengan paru-paru kita, dia bisa mengganti CO2 dan oksigen dengan baik. Karena apa? Karena dapat dorongan dari otot perut kita. Itulah yang kita harus perhatikan. Banyak sekali orang masalah dengan paru-paru, masalah dengan penyakit, masalah dengan inflamasi, masalah dengan pikiran, hanya apa? Salah satunya salah bernapas. Kedua, oksigennya salah. Yang diambil harusnya oksigen negatif, tapi yang diambil adalah oksigen positif. Nah, bagaimana cara menambahkan oksigen dalam tubuh? Cara menambahkan oksigen yang paling baik adalah dengan berolahraga. Itu paling banyak. Paling tinggi mengambil oksigen. Itu yang kita sebut tadi dengan aerobic respiration. Bagaimana ketika kita lari, membuat ngos-ngosan, itu akan menghasilkan 38 ATP. Tetapi ketika kita berjalan atau kita melakukan olahraga yang tidak membuat jantung kita berdebar-debar mengambil oksigen lebih banyak, apa yang terjadi? Kita hanya menghasilkan 2 ATP dan laktik asid. Itulah sebabnya sangat penting menggunakan namanya oksigen. Bagaimana kita berolahraga membuat jantung bekerja dengan baik, menambahkan oksigen ke dalam tubuh, sehingga apa? ATP atau energi, currency energi dalam tubuh kita akan menghasilkan energi yang begitu besar. Nah, salah satu dokter terkenal, peraih Nobel Prize di dunia mengatakan, Dr. Otto Warburg, masalah utama penyakit kanker di dunia ini adalah karena kanker tumbuh di daerah tubuh yang tidak mempunyai oksigen cukup, sehingga membuat keasaman dalam tubuh, sehingga apa? Tubuh membutuhkan posisi dalam keadaan alkali. Alkali itu di mana oksigen itu ada. Jadi oksigen ini sangat penting sekali untuk melawan penyakit-penyakit, salah satunya adalah kanker. Dan Dr. Otto Warburg mengatakan bahwa tidak ada lagi kompromi bahwa kita sangat membutuhkan oksigen untuk melawan masalah keasaman dalam tubuh kita. Nah, tadi kita udah tahu ya, kita butuh oksigen melalui olahraga. Yang kedua melalui apa? Belajar bernapas dengan baik. Tadi saya udah ajarkan bagaimana kita harus latih. Lihat, tangan kanan kita atau tangan kiri kita yang naik. Kalau tangan kiri kita yang naik, berarti kita sudah bernapas dengan baik. Juga lihat kelembapan udara. Ya, kelembapan udara bukan yang penting dingin, bukan. Kelembapan udara adalah bagaimana oksigen yang kita dapatkan adalah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah oksigen murni, gitu ya, bukan yang asal-asal aja. Terus kita lihat bagaimana sekarang juga
orang itu kurang air. Mereka bilang, saya sudah banyak minum air, tapi kok saya selalu hasil darahnya menyatakan bahwa saya punya HB rendah. Bahkan saya punya white blood count saya tinggi sekali. Banyak orang tidak tahu bahwa ketika gaya hidup mereka suka minum teh. Teh itu menghabiskan air dalam tubuh kita. Lalu udah nggak minum teh, air nggak 2,5 liter setiap hari, terus dia minum kopi. Terus habis itu kopi dicampur gula. Apa yang terjadi? 4 kali tubuh kita itu akan kekurangan air. Jadi ketika kita bilang, banyak sekali teman-teman saya mengatakan saya banyak minum, tapi ternyata yang diminum bukan air putih, terus yang dia minum juga mengandung gula, terus dia mengandung teh. Apa yang terjadi? Maka tubuh akan mengalami yang namanya dehidrasi. Belum lagi ketika orang tidur, setiap kita sekali tidur pasti akan menghabiskan 2-3 gelas air habis. Karena ketika kita tidur, semua sistem pembuangan terjadi. Nanti kita akan belajar di rest ya, bagaimana ketika jam tidur itu, banyak sekali yang dibuang dan itu menghabiskan air dalam tubuh kita. Sehingga kita bangun pagi, ketika yang kita isi bukan air, tapi kopi, banyak orang bilang apa? Aduh, saya kok lemes ya. Mereka bukan cari air. Begitu mereka lemas, mereka cari kopi. Dia bilang kalau kopi segar. Padahal sebenarnya ketika mereka masukkan kopi, dia bangun pagi, itu akan menghabiskan air di dalam tubuhnya dan apa yang terjadi, nerve otaknya dipaksa untuk berjaga terus sehingga besoknya dia akan makin lemas dan penyakit makin banyak. Nah, bagaimana cara melindungi dan memperbaiki udara dalam rumah? Jadi, satu, ya buat kita yang tidak merokok, puji Tuhan, tapi buat orang-orang teman-teman kita, jangan merokok dalam rumah. Batasi pembakaran yang lain. Jangan panaskan mobil dalam garasi. Kenapa? Karena karbon monoksidanya sangat berbahaya, masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menghambat pengikatan hemoglobin dengan oksigen. Hindari menyimpan bensin atau solar dalam keadaan terbuka di rumah. Biasanya kalau orang-orang suka beli bensin atau solar disimpan nih, buat apa gitu. Jangan terbuka. Juga simpan tutup baik produk-produk pembersih rumah, cat, thinner. Jangan dibuka, karena itu sangat berbahaya buat kebutuhan oksigen kita. Kontrol level kelembapan udara dalam rumah dan cek masalah air. Jaga rumah kering dan dengan matahari terbuka dan udara terbuka, ventilasi terbuka adalah yang terbaik. Ini saya berikan gambarnya bagaimana keadaan modern zaman sekarang. Ketika dia punya rumahnya dia taruh ada garasinya, biasanya mereka sambil mau berangkat kantor, mereka panaskan. Di dalam akan masuk itu namanya pembuangan gasolin. Lalu apa yang terjadi? Ventilasinya tidak dibuka, mereka pakai AC di dalam. Terus habis itu apa yang terjadi? Di dalam udaranya akan membuat udara yang lembab, menghasilkan jamur-jamur yang tumbuh di dalam kamar-kamar. Lalu semua penyimpanan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan oleh pembersih rumah terbuka, maka apa yang terjadi sudah dipastikan, maka oksigen dalam rumah itu akan sangat minim. Apa yang terjadi sangat berbahaya buat kesehatan manusia. Nah, bagaimana dengan mode zaman sekarang? Mode zaman sekarang pun sangat berbahaya ya. Kita lihat bagaimana mode-mode sekarang sedang in seperti ini. Kalau dulu bajunya masih yang lebih parah lagi, udah yang pakai korset yang sampai orang sampai bisa patah, dia punya rusuk. Tapi zaman-zaman sekarang, lihat mode-mode ini sangat berbahaya buat tubuh kita. Kenapa? Mari kita lihat. Biar tangan dan kaki dilindungi dengan sepatutnya. Perhatian yang khusus harus diberikan terhadap tangan dan kaki, agar semuanya itu dengan sempurna dilindungi sebagaimana halnya dada dan bagian yang ada di atas jantung, di mana terdapat suhu yang tertinggi. Orang tua yang membiarkan tangan dan kaki anak-anaknya itu telanjang atau hampir telanjang sedang mengorbankan kesehatan dan hidup anak-anak mereka demi mode. Jikalau semua bagian ini tidak sepanas seperti halnya tubuh, maka peredaran darah tidaklah seimbang. Bila mana tangan dan kaki yang jauh dari organ tubuh yang penting tidak dilindungi dengan sepatutnya, maka darah akan mengalir ke kepala yang akan menyebabkan sakit kepala atau keluar darah dari hidung, atau akan terasa adanya kesesakan dalam dada yang menimbulkan batuk-batuk, atau jantung yang berdebar-debar disebabkan oleh terlalu banyaknya darah di daerah itu, atau perut memperoleh terlalu banyak darah sehingga menyebabkan gangguan pada alat pencernaan. Jadi banyak sekali orang-orang ya, apalagi orang-orang punya bayi, aduh jangan dipakein kaos kaki, pakein bajunya terbuka aja panas, kasihan. Padahal
ketika orang tua itu melakukan itu, apa yang terjadi? Sangat berbahaya bagi jantung. Kenapa? Karena kaki, tangan itu harus dilindungi dengan hangat. Itu yang sering sekali orang tidak peduli. Mereka tidak membiarkan kaki dan tangannya itu tertutup, sehingga apa? Tidak ada yang namanya keseimbangan peredaran darah dan panas tubuh yang sama. Ingat, manusia adalah darah panas ya. Kita 36 sampai 36,5 adalah kita punya derajat panas tubuh. Ketika kita punya kaki dan tangan itu terbuka, dingin, apa yang terjadi? Maka akan sering terjadi namanya sakit kepala. Darah tidak mengalir dengan normal, limfa bekerja dengan keras, karena harus memanaskan darah kita dan peredaran darah tidak berjalan dengan lancar. Itulah yang terjadi kepada mode sekarang. Bagaimana pakaian-pakaian itu sering tidak tertutup, apa yang terjadi? Tubuh menderita. Padahal banyak orang jadi kalau istilahnya sekarang korban mode, hanya demi keren, tapi apa yang terjadi? Pasti sakit. Dan memang biasanya banyak orang habis pakai baju-baju itu, tolong dong dikerokin. Padahal sebenarnya itu sangat berbahaya. Bagaimana kita sering banget mengorbankan kita punya kesehatan di atas mode. Bagaimana dengan ikat pinggang? Ikat pinggang yang sempit menghalangi tugas jantung dan paru-paru, dan ini harus dijauhkan. Jangan ada satupun bagian tubuh dalam segala waktu dijadikan tidak nyaman oleh pakaian yang menyesakkan organ manapun, juga atau mengikat kebebasan pergerakannya. Pakaian anak-anak harus cukup longgar agar ia bisa bernapas dengan bebas, dengan sepenuhnya, dan diatur demikian rupa sehingga bahu akan menopang seluruh bobotnya. Jadi ya ini sangat bahaya. Bagaimana juga, apalagi bapak-bapak juga kalau pakai ikat pinggang, sering banget kalau nggak pakai ikat pinggang nggak puas gitu ya. Tapi perhatikan, ketika kita memakai ikat pinggang, jangan terlalu ketat. Kenapa? Karena akan menghalangi tugas jantung dan paru-paru, di mana tadi saya sudah ajarkan bagaimana kita harus bernapas menggunakan diafragma, otot perut. Bayangkan, otot perut yang kita harus pakai untuk bernapas, kita ikat kuat-kuat, sehingga kita akhirnya nggak bisa napas. Akhirnya kita menjadi sesak napas. Dan anak-anak pun dipakai, dibedong keras-keras, dikuat, ikat-ikat. Apa yang terjadi? Kebebasan mereka bergerak tidak nyaman. Jadi perhatikan faktor kenyamanan ketika kita memakai pakaian, termasuk perempuan-perempuan zaman sekarang ya, apalagi pakai kebaya ya. Buat aku pakai kebaya itu menderita sekali, di mana kita harus pakai korset torso yang ditarik kuat gitu. Saya juga nggak nyaman sebenarnya. Tapi ya karena itu bagian dari salah satu bagian dari saya orang Batak biasanya harus pakai seperti itu. Biasanya saya selalu pakai pakaian ganti gitu, karena saya nggak tahan pakai itu lama-lama. Karena begitu dilepas semuanya, saya bernapas dengan lega. Karena pemakaian seperti itu sangat berbahaya. Dan Ron Hubbard mengatakan, supaya bisa mengikuti mode, para ibu mengenakan kepada anak-anak mereka pakaian dengan tangan dan kaki yang hampir-hampir telanjang. Dan darah mengalir kembali dari peredaran yang sebenarnya dan terkumpul pada alat-alat di dalam tubuh sambil merusak jalan peredarannya dan menimbulkan penyakit. Kaki dan tangan dijadikan oleh Halik itu bukan untuk dibiarkan terbuka sebagaimana halnya muka. Tuhan juga memberikan kepada tangan dan kaki urat darah dan saraf-saraf yang besar-besar agar dapat memuat darah dalam jumlah yang banyak. Agar tangan dan kaki bisa memiliki suhu yang sama seperti tubuh. Semuanya ini harus dengan sempurna dilindungi sehingga akan menarik darah ke tangan dan kaki. Ingat ya, menjaga tangan dan kaki supaya tidak dingin dan tidak telanjang itu penting. Kenapa? Karena supaya semua darah dan kaki urat saraf itu membuat darah dalam jumlah yang cukup. Dan Ron Hubbard juga mengatakan bahwa setan telah menciptakan mode pakaian sedemikian rupa sehingga membiarkan tangan dan kaki terbuka, mengubahkan aliran darah dari peredaran yang sebenarnya, dan pada orang tua tunduk kepada dewa mode ini dan memberikan kepada anak-anak mereka pakaian yang menyebabkan saraf dan pembuluh darah menjadi sesak dan tidak memenuhi maksud Allah yang seharusnya. Hal ini mengakibatkan tangan dan kaki yang terus-menerus kedinginan. Orang tua yang mengikuti mode gantinya pertimbangan harus bertanggung jawab kepada Allah oleh karena telah merusak kesehatan anak-anak mereka dengan cara demikian. Bahkan hidup itu sendiri sering dipersembahkan kepada dewa mode. Ada lagi kejahatan serius, yaitu memakai rok yang beratnya harus dipikul oleh pinggang. Pakaian yang berat ini menekan organ-organ dalam tubuh, menariknya ke bawah dan mengakibatkan kelemahan pada perut, dan menyebabkan kelesuan sehingga pemakai cenderung membungkuk yang selanjutnya memberati paru-paru sehingga bernapas dengan benar menjadi lebih sulit. Ini ya sering sekali dalam mode-mode kita sekarang ini bagaimana sering banget ditampilkan pakaian-pakaian yang berat yang harus dipikul oleh tubuh, kalau nggak berat atau nggak kurang bahan, sehingga sulit buat kita umat Tuhan untuk melihat mana sih yang benar dalam dunia kita yang korup ini.
Jadi Tuhan menyarankan kita untuk memakai pakaian-pakaian yang longgar dan enak dipakai, bukan yang kurang bahan atau yang kelebihan bahan sehingga memberatkan kita punya paru-paru sehingga kita tidak bernafas dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Maka terjadilah kekurangan suplai oksigen yang diterima, darah mengalir dengan berat, bahan-bahan sampah yang beracun dan seharusnya dibuang pada waktu mengeluarkan napas dari paru-paru tertinggal sehingga darah menjadi tercemar. Bukan hanya paru-paru yang tercemar, tapi juga lambung, hati, dan otak semuanya terpengaruh. Kulit menjadi pucat, pencernaan terganggu, jantung tertekan, otak jadi gelap, pikiran bingung, semangat memudar, seluruh tubuh jadi tertekan dan tidak aktif dan tentu saja terbuka bagi serangan penyakit. Inilah yang terjadi kepada manusia-manusia yang tidak suka berolahraga. Manusia-manusia yang lebih suka memakai AC, manusia-manusia yang lebih suka tinggal di pemukiman-pemukiman padat, dan manusia-manusia yang lebih suka jadi korban mode. Apa yang terjadi? Maka itulah yang terjadi kepada tubuh kita ya. Lambung, hati, semua terpengaruh, kulit menjadi pucat, muka menjadi pucat, pencernaan terganggu, jantung terganggu, gelap, dan apa yang terjadi? Yaitu tadi seperti Dr. Melinda bilang, bahwa ada korelasi antara udara kotor dengan keinginan untuk bunuh diri. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus perhatikan bagaimana, kenapa Tuhan taruh 8 elemen ini, salah satu adalah udara, karena udara ini sangat penting, dan sering sekali gaya hidup kita ternyata salah dalam menjalankan elemen yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana dengan rumah kita? Apakah kita cek di dalam rumah kita ini ada bahan-bahan seperti ini? Ternyata air purifier yang kita suka pakai, lilin-lilin aromaterapi yang kita pakai, parfum-parfum yang kita pakai, baik juga kamper-kamper yang kita pakai di rumah, ini adalah salah satu polusi udara yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa engkau memang tidak merokok, tetapi ketika engkau memakai parfum, engkau sama saja dengan merokok. Kenapa? Karena sama-sama menghirup chemical yang sangat berbahaya buat paru-paru. Tahun 2007 sudah dinyatakan bahwa fake fragrance itu sangat berbahaya buat paru-paru. Karena mengandung chemical yang sangat berbahaya buat tubuh kita. Tetapi karena itu sudah industri yang sangat besar, sangat sulit untuk dibasmi, maka ini sedang terjadi di dunia kita, di mana kita sangat suka memakai parfum-parfum yang keluaran-keluaran desainer dan harganya luar biasa. Termasuk kita suka pakai Bayfresh di rumah untuk mengharumkan ruangan. Bahkan aromaterapi yang kita suka pakai di kamar. Padahal aromaterapi itu lilinnya adalah lilin-lilin yang mengandung besi, yang mengandung timbal. Dan ketika kita hirup itu penyebab kanker nomor 1. Sehingga sering banget kita tidak tahu bahwa ternyata apa yang kita pakai di rumah adalah pencetus-pencetus yang menyebabkan masalah terhadap paru-paru kita, menyebabkan kita pusing, kadang-kadang membuat kita mual. Karena apa? Chemical-chemical yang terkandung di dalam pengharum ruangan kita, rumah kita, itu adalah chemical-chemical yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, ini saya akan bagikan salah satu video di mana salah satu dokter mengatakan bahayanya memakai bahan-bahan pewangi udara yang sangat tren pada zaman ini. Mari. Okay, so my hidden toxin number 2 are fragrances. Artificial scent. So I had a client, she had a cough, and she was on inhalers, and she was taking codeine cough syrup. And she said, I need help. This was going on for years. And she said, the funny thing is that when I go to a hotel, I don't cough. And I'm like, hello, there's something going on in your home. Like, there's gotta be. It just didn't make any other sense. So I came into her home, and I'm looking around, and I don't see anything immediately. And then I walked into her bedroom, and she had, tons of scented candles. And I said, aha, here's your culprit. And I could feel my throat was starting to itch. And she said, oh no, you can't take these away from me. These were expensive, they were gifts, I light them every night, they relax me. And I said, you don't understand. The fragrance in these candles is impacting your respiratory system. When you see the word fragrance on a label, it can mean up to 100 different chemicals in there. So we had this little tug of war. I brought a bag and I put the candles in, and I said, let's try this as an experiment.
just for a week and let's see how you do. And so 3 days later, she called me up and she said, my cough is gone. It's like, hello, yes. So some safe alternatives would be to use beeswax candles. And they're lovely, they smell great, they offer a lovely light. And one thing to look for, the wicks. You want to look for, have you seen those wicks that have little metal in them? That keeps the candle burning longer. But guess what? That metal is lead. And so she had, when I looked up on her ceiling, I saw black soot up there. That's lead deposits. That's going into her lungs too. So you want to look for cotton wicks. So here's more fragrances. Air fresheners. I hate going in these cabs that have the little pine trees. It's so unnecessary. And the plug-ins, they found, children who live in homes that use air fresheners have much higher incidence of asthma and allergies. Exposures, even at low levels, are associated with migraines, asthma, breathing, respiratory difficulty, dermatitis, infant diarrhea, earache. I mean, these are serious problems. And this is from the scientific journal Building and Environment, their 2017 report. It's classified as hazardous under U.S. federal law. Why is it still in our products? That's what I don't understand. So we just need to be really on top of these things, unfortunately. And then phthalates. These are in air fresheners and dryer sheets, and it's been shown to lower IQ points in children when a pregnant mom was exposed. So phthalates, they're found in, it prevents your nail polish from chipping, and it's found in mascara, for example. We're being exposed, bombarded daily. Think about it. It creates a body burden. It creates a burden on our liver to be exposed to so many of these chemicals on a daily basis. And I haven't even gotten into the paint, the carpeting, all the other things. This is just the stuff that we have in our homes that is an easy switch. Here's some safe alternatives. Essential oils are great. I love to put a little pot of cinnamon and cloves and an orange peel and cook it. It makes your home smell delicious. And also the orange oil fragrance sprays. Those are pretty good. They're safe. So here's some other places that have fragrances, these cleaners. And watch for scents in garbage bags. That was a big one. Boy, I made that mistake once. Never do that again, to buy garbage bags that were scented. It just gave me such a headache. Kitty litter, baby wipes, and then feminine hygiene products. Gosh, when you think about women using scented tampons, it's going into your internal organs and the most sensitive area of your body, and you're exposing yourself to these chemicals. It's nuts. Jadi bagaimana tadi diterangkan bahwa ketika kita memakai produk-produk pewangi dalam rumah kita, sebenarnya kita menghujani tubuh kita dengan masalah chemical yang banyak, dan sebenarnya bukan hanya membebani paru-paru kita, tapi dia juga membebani kita punya liver, sehingga liver itu bekerja dengan keras untuk membuang racun-racun dalam tubuh kita. Tanpa kita sadari, gaya hidup kita sebenarnya sekarang adalah gaya hidup yang merusak tubuh kita. Karena kita tidak tahu menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya bisa kita ubah menjadi bahan-bahan organik yang kita pakai. Tadi kalau kita memang masih mau pakai parfum, ubahlah parfum, jangan pakai fake fragrance. Kita bisa pakai essential oil. Kalau kita suka aromaterapi, carilah yang bahannya dari beeswax, dari waxnya yang kita ambil daripada tawon ya. Jadi itu aman buat tubuh kita. Jadi ini dalam kita buka dalam buku Ronobot juga dikatakan paru-paru senantiasa membuang kotoran. Makanya perlu tetap diisi dengan udara segar.
Udara kotor tidak memberikan oksigen yang diperlukan, dan darah masuk ke otak dan ke organ-organ lain tanpa dikuatkan. Karena itu perlu ventilasi yang menyeluruh. Tinggal di ruangan-ruangan yang rapat dan ventilasi buruk, di mana udara tidak berputar dan tercemar, melemahkan seluruh tubuh. Hal ini khususnya peka terhadap pengaruh dingin, sehingga terkena angin saja akan jatuh sakit. Ruangan tertutuplah yang membuat banyak wanita tampak pucat dan lemah. Mereka menghirup udara yang sama berulang-ulang sampai udara itu dipenuhi dengan bahan-bahan beracun yang dibuang melalui paru-paru dan pori-pori. Dengan demikian sampah itu kembali masuk ke dalam darah. Coba perhatikan, kita punya gaya hidup, apakah yang kita lakukan di rumah, di kantor, di mobil, semua kita taruh fragrance. Di kantor kalau udah bau, kita semprot udara supaya harum, kita pakai parfum yang banyak, terus kita berhubungan dengan orang-orang yang merokok. Lalu ketika kita pulang, kita nggak buka ventilasi, kita pakai AC. Sampai rumah kita pakai AC, apa yang terjadi kepada tubuh kita? Hancur, kita punya namanya darah. Oksigen itu tidak akan dapat. Berulang-ulang kita hirup udara yang kotor, maka yang terjadi sampah-sampah itu kembali masuk ke dalam darah kita. Itulah yang menyebabkan penyakit yang banyak. Makanya Tuhan selalu bilang pada kita, cari oksigen bersih, cari oksigen negatif. Pergi ke gunung-gunung, pergi ke danau-danau, pergi ke daerah-daerah bersih. Jangan suka tinggal dalam ruangan tertutup. Bersihkan ruanganmu, sehingga apa? Udara bersih akan masuk dan membuat kita punya tubuh semakin kuat, dan kita semakin hari mempunyai tubuh yang makin kuat dan makin kuat. Kenapa? Karena oksigen yang masuk adalah oksigen yang bersih. Nah, sekian saya punya pembahasan. Kalau ada pertanyaan, silahkan saya buka untuk pertanyaan.